Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya di sini, Eko Sudarso, STMM. Kali ini kita akan mempelajari mengenai tentang konsep dasar dan perkembangan manajemen modern. Tentunya pasti kalian pernah mengenal atau pernah menyebutkan kata manajemen. Tetapi apa sih makna dari manajemen tersebut gitu? Jadi manajemen ini ada dari pengertian bahasa dan ada dari pengertian istilah. Oke, menurut bahasa manajemen berasal dari bahasa Inggris, ya, dari kata manage yang artinya mengatur. Jadi manajemen itu pada hakikatnya memiliki arti bahasa tentang mengatur. Sedangkan menurut istilah, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha para anggota organisasi, dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Jadi konteksnya di sini adalah manajemen berawal dari proses perencanaan terlebih dahulu. Tanpa adanya perencanaan, manajemen tidak akan terwujud. Ya. Nah, dan diakhiri oleh controlling atau pengawasan. Ya. Kita nanti akan bahas mengenai tentang fungsi dari manajemen. Nah, di sini terdapat kata organisasi. Mungkin kalian sudah mendengar dan sering menyebut kata organisasi. Definisi organisasi itu adalah perkumpulan satu atau dua orang lebih dalam satu wadah dan untuk mencapai satu tujuan tertentu. Ya. Konteks organisasi dalam perusahaan, tujuan dari perusahaan adalah untuk mendapatkan laba. Ya, dengan laba perusahaan kan bisa membayar gaji-gaji karyawan dan lainnya. Nah, menurut Sudarwan dan Yunan, dia mengemukakan bahwa manajemen sebagai proses yang khas, ya, mempunyai ciri tertentu yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lain untuk mencapai tujuan tertentu. Ya. Jadi konteksnya sama, berawal dari perencanaan dan diakhiri dengan controlling. Ya, untuk mencapai apa? Sasaran-sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Nah, sumber daya manusia lah yang harus diberdayakan. Nah, selain sumber daya manusia juga ada sumber-sumber lainnya, ya. Seperti misalnya dari segi modalnya tersebut, dari segi mesinnya, ya, dan dari segi aspek lainnya. Oke. Jadi manajemen adalah proses untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan melakukan kegiatan 4 fungsi, yaitu pertama planning, merencanakan. Yang kedua organizing, mengorganisasikan. Yang ketiga leading, memimpin atau dalam teori fungsi manajemen dikenal dengan actuating. Dan yang terakhir adalah controlling, mengendalikan. Dengan demikian, manajemen adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan. Jadi, satu kegiatan dengan kegiatan lainnya, manajemen itu punya keterkaitan. Menurut Malayu, manajemen adalah ilmu dan seni mengatur. Ya, jadi konteksnya adalah sama ya. Di sini mengatur. Mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Oke ya. Jadi sumber-sumber lainnya tadi sudah kita bahas. Di situ mungkin kalian pernah mendengar tentang 6M, yaitu man, manusianya itu, terus money dari segi modal, keuangannya, terus metode, cara,
setiap perusahaan punya cara masing-masing dalam proses produksi, proses operasional, ya. Terus mesin, ya. Nah, mesin dalam proses produksi atau industri, mesin itu sangat mempunyai peranan yang sangat vital. Nah, ya. Terus di situ ada market, pasar, ya. Jadi konteksnya dalam perusahaan yang dia memproduksi suatu barang, dia juga harus bisa menjual barang tertentu. Prinsip manajemen, kita akan bicara mengenai prinsip manajemen. Prinsip manajemen adalah dasar-dasar atau pedoman kerja yang bersifat pokok yang tidak boleh diabaikan oleh setiap manajer atau pimpinan. Jadi manajer atau pimpinan sebuah perusahaan atau organisasi harus memahami tentang prinsip manajemen ini. Nah, prinsip manajemen terdiri atas pertama, satu, pembagian kerja yang berimbang. Dalam membagikan tugas kepada semua karyawan atau semua pekerja, seorang manajer hendaknya bersifat adil, yaitu harus bersikap sama baik dan memberikan beban kerja yang berimbang. Jadi, dalam pemberian tugas di sebuah organisasi itu harus adil. Jadi, tidak ada yang merasa dibebankan pekerjaannya secara lebih. Nanti akan berdampak kepada kinerja organisasi tersebut. Yang kedua, pemberian kewenangan dan rasa tanggung jawab yang tegas dan jelas. Setiap pekerja atau karyawan hendaknya diberikan wewenang sepenuhnya untuk melaksanakan tugasnya dengan baik dan mempertanggungjawabkannya kepada atasan secara langsung. Jadi setiap karyawan itu harus diberikan kewenangan. Nah, jadi dalam mencapai sebuah tujuan organisasi, konteks perusahaan dalam mendapatkan keuntungan, dia harus diberikan kewenangan apakah keputusannya harus diputuskan secara cepat dan tepat agar tidak menunggu-nunggu gitu. Sehingga pemberian kewenangannya itu harus diberikan kepada karyawan setiap posisinya. Yang ketiga, disiplin. Disiplin adalah kesediaan untuk melakukan usaha atau kegiatan nyata. Jadi bekerja sesuai dengan jenis pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya, berdasarkan rencana, peraturan, dan waktu yang telah ditetapkan. Jadi konteksnya di sini adalah mengikuti segala peraturan, planning, dan waktu yang telah ditetapkan. Misal, kalau misalnya masuk kerja jam 7, ya dia harus taat terhadap peraturan. Ya, dia harus masuk jam 7. Kesatuan perintah. Setiap karyawan atau kerabat kerja hendaknya hanya menerima satu jenis perintah dari seorang atasan langsung. Ya, jadi bukan dari beberapa orang yang sama-sama merasa menjadi atasan. Karena apa? Kalau si karyawan menerima perintah dari lebih satu orang, maka akan ada kebingungan, akan ada kerancuan. Sehingga tugas yang harus dikerjakan oleh si pekerja tersebut akan bingung, akan rancu. Nah, terus yang terakhir adalah kesatuan arah. Kegiatan hendaknya mempunyai tujuan yang sama dan dipimpin oleh seorang atasan langsung. Ya, jadi dari atas hingga sampai bawah, dari leadership yang ada dalam struktur organisasi itu harus mempunyai satu arah tujuan. Ya, jadi tidak ada pucuk pimpinan manajemen menetapkan tujuan A di struktur organisasi leadership di middle itu B. Nah, itu akan ada ketimpangan yang tidak sinkron sehingga tujuan organisasi tidak akan tercapai. Manajemen adalah proses pencapaian tujuan melalui kerja orang lain. Ya. Jadi kita paham dan kita tahu bahwa kita punya keterbatasan dari segi waktu, ya. Setiap orang mempunyai waktu 24 jam. Dia mempunyai tangan dua, ya, kaki dua, dan itu harus bisa mendelegasikan tugas-tugas kepada orang lain. Agar apa? Agar
tujuan sebuah organisasi itu dapat tercapai. Dengan demikian, berarti dalam manajemen terdapat minimal 4 ciri. Yang pertama, ada tujuan yang hendak dicapai. Ya, dalam sebuah organisasi harus ada tujuannya nih. Ya, jadi apapun itu harus mempunyai tujuan yang jelas atau tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua adalah adanya pimpinan atau atasan ya dalam memberikan instruksi kepada bawahannya. Nah, yang ketiga adanya yang dipimpin atau bawahan ya. Kalau ada yang memimpin berarti harus ada yang dipimpin. Nah, yang keempat adalah mengungkapkan manajemen sebagai proses dari perencanaan, pengorganisasian, ya, pengisian staf, pemimpinan, dan pengontrolan untuk optimasi penggunaan sumber-sumber dan pelaksanaan tugas-tugas dalam mencapai tujuan organisasional secara efektif dan efisien. Oke, kita bicara mengenai tentang fungsi manajemen. Fungsi manajemen adalah proses dari langkah-langkah, ya, step by step, sistematis, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, terus staffing, pemimpin, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi perlu diingat bahwa fungsi manajemen itu terdiri dari 4 langkah atau 4 item ataupun 4 kegiatan. Ya. Pertama adalah planning, perencanaan. Ya. Perencanaan adalah sesuatu yang akan direncanakan tentang apa yang akan dicapai. Jadi planning itu adalah gagasan, ide, harapan, apa yang mau dicapai. Ya. Yang kemudian itu diberikan pedoman atau memberikan pedoman garis-garis besar tentang apa yang akan dituju. Jadi perencanaan merupakan persiapan-persiapan untuk pelaksanaan suatu tujuan, ya, berupa rumusan-rumusan tentang apa dan bagaimana suatu pekerjaan dapat dilaksanakan. Yang kedua adalah pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian adalah penetapan struktur peran-peran melalui penentuan aktivitas-aktivitas. Jadi kita tahu bahwa sebuah perusahaan sebelum dibentuk dia harus mempunyai tujuan yang jelas. Perusahaan tersebut mau bergerak di bidang apa? Ya, dibutuhkan berapa divisi yang ada dalam perusahaan tersebut. Itu planning perencanaannya, ya. Nah, terus setelah itu pengorganisasian. Pasti kalian pernah melihat struktur organisasi sebuah perusahaan. Misalnya ada divisi keuangan, ada divisi teknik, ada divisi produksi, ada divisi marketing. Nah, itu. Jadi dibuat untuk sesuai dengan kebutuhan organisasi. Jadi dibuat penetapan struktur peran-peran, ya. Tuh. Sehingga apa? Sehingga koordinasian hubungan antar wewenang serta informasi baik secara vertikal maupun horizontal itu dapat mewujudkan atau dapat mendorong sebuah tujuan organisasi dapat tercapai. Yang ketiga adalah actuating, pergerakan. Pergerakan adalah suatu fungsi pembimbingan dan pemberian pimpinan serta penggerakan orang-orang agar orang-orang tersebut mau dan suka bekerja. Ya, setelah dibuat pos-pos atau setelah dibuat struktur organisasi, setiap divisi mempunyai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, job desk-nya. Ya, misalnya bagian finance ya berkutat dengan keuangan. Divisi teknik ya bagaimana maintenance dan perawatan mesin suatu perusahaan. Bagian produksi ya bagaimana dia berfokus membuat sebuah produk, barang ataupun jasa agar hasil barangnya itu berkualitas sehingga konsumen yang menggunakannya tidak kecewa. Ya. Berdasarkan pengertian tersebut, jelaslah bahwa peranan sangat penting karena berfungsi untuk menggerakkan fungsi-fungsi manajemen yang lainnya seperti perencanaan, pengorganisasian, pengawasan. Ya. Menggerakkan orang-orang agar mau dan suka bekerja mempunyai arti bagaimana menjadikan para pegawai sadar
akan tugas dan kewajiban, serta bertanggung jawab atas tugas yang dibebankan kepadanya tanpa menunggu perintah dari siapapun. Jadi, actuating di sini adalah pencadaran kepada karyawan akan fungsi tugas dan tanggung jawabnya terhadap pekerjaan yang harus dilakukan dalam perusahaan tersebut. Nah, yang terakhir, pengendalian atau controlling atau pengawasan. Definisi pengawasan adalah suatu proses di mana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahan sesuai dengan rencana, ya, atau rencana yang telah ditentukan di awal di perencanaan. Controlling ini sangat penting, ya, untuk memastikan apakah perencanaan atau apakah kegiatan operasional perusahaan itu on the track sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan di awal. Ya. Pengawasan di sini dimaksudkan untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian dan lain-lainnya yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan. Jadi pengawasan bukan mencari kesalahan terhadap orangnya, tetapi mencari kebenaran terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan. Tujuan pengawasan adalah agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berhasil, ya, atau secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Oke, terima kasih. Cukup untuk pertemuan kali ini. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.